Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka bermajelis ilmu di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita akan bersama-sama juga di taman-taman yang indah, di surga yang hakiki, di jannahnya Allah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua menjalani kehidupan ini dengan sunnah, dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintainya, siapa yang meniru jalan hidupnya, siapa yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya, pasti akan sukses di dunia dan di akhirat, dan akan dikumpulkan oleh Allah dengan beliau Nabi kita Muhammad, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Wasayal Aba lil Abna li Syekh Muhammad Syakir sampai pada halaman yang ke 48 kemarin, yang bab 16 sudah selesai belum? Sampai di mana sama Ustaz Anas kemarin? Terakhir ya, yang idza an'ama Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Ya bunayya, wahai anakku, idza an'ama Allahu 'alaika bi ni'matin fashkurhu wa la tatakabbar 'ala khalqihi. Apabila an'amallahu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat atau memberikan nikmat alaika kepadamu, bi ni'matin, dengan sebuah nikmat, fashkurhu, maka syukurilah, maka syukurilah. Wala tatakabbar ala khalqihi, dan jangan tatakabbar, kamu sombong, ala khalqihi, atas makhluknya Allah, atas orang lain maksudnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberimu nikmat dengan sebuah nikmat, maka syukurilah nikmat itu, dan jangan engkau sombong atas orang lain. Dikasih Allah Subhanahu wa taala kenikmatan harta, maka syukurilah nikmat harta tersebut. Jangan dipakai dalam kesombongan. Nah, ini memang di antara penyakit orang kaya itu adalah kesombongan. Penyakitnya orang kaya adalah kesombongan. Sehingga ketika terkena penyakit sombong, maka dia akan menolak sebuah kebenaran. Sebab makna sombong itu sendiri adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Makna sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Itu makna sombong.
Maka kalau ada apapun itu nikmat, dikasih nikmat Allah, jabatan misalkan, maka syukurilah jabatan itu. Jangan dipakai kesombongan oleh orang kepada orang lain. Seorang pejabat nek sombong, dikasih masukan sama rakyatnya, nggak akan pernah mau nerima usulan rakyat. Bahkan mungkin sebaliknya, rakyat justru akan ditindas. Siapa yang mengkritik pejabat, maka dia akan ditindas, maka akan dia dibungkam. Maka ini Masya Allah, para sahabat dahulu ketika dikasih nikmat Allah jabatan, itu tidak mengucapkan Alhamdulillah, tapi mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena nikmat jabatan itu adalah berat. Maka di antara nikmat yang nempel padanya sifat sombong itu adalah kekayaan dan jabatan. Nah ini ya. Maka tapi syukurlah, syukuri nikmat itu. Nikmat harta itu kalau disyukuri, dia akan menjadi sebuah kemaslahatan untuk dirinya dan untuk orang lain. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, ni'mal malu shalih li 'abdis shalih. Sebaik-baik nikmatnya harta itu adalah harta yang dimiliki oleh orang yang sholih. Orang yang tidak akan menyombongkan dirinya atas orang lain atas kenikmatan harta tersebut, termasuk juga ya, kenikmatan jabatan itu tadi. Maka ya syukurilah, dan syukur ini itu ditandai dengan lisannya, ditandai dengan hatinya, ditandai dengan anggota badannya. Jadi mensyukuri segala kenikmatan itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama ada lisan. Lisan itu berarti mengucapkan Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihah. Dengan kenikmatan-kenikmatan Allah aku bisa melaksanakan amal-amal soleh. Ini diucapkan dalam lisan. Berpikir. Yang kedua dengan hati. Syukur dengan hati apa? Dia meyakini 100% bahwa kenikmatan ini adalah datangnya dari Allah dan itu adalah titipannya Allah yang nanti akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hatinya itu yakin dengan itu. Yang ketiga, bil jawarih, dengan anggota badan. Dengan apa? Dengan menggunakan seluruh kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah. Dikasih duit, dipakai untuk berangkat haji, dipakai untuk berangkat umroh, dipakai untuk sedekah, dipakai untuk infak, dibayarkan zakatnya, dipakai kesehatan, kesehatannya dipakai sholat, dipakai untuk menuntut ilmu, dikasih kendaraan, kendaraannya dibuat alat untuk mempermudah dia pergi ke majelis ilmu, mengantarkan ustadz, para kiai yang akan mengisi taklim dan seterusnya. Dikasih jabatan, dia menggunakan jabatannya untuk menegakkan keadilan, bukan ngeruk uang rakyat. Mosok yang arloji kok 11 miliar, kita bikin bangun pirang pondok ini, ya, rupa arloji tok. Nah, ini ya penting. Fa innallahi, maka sesungguhnya wahabaka hadhihi ni'mah, yang telah memberimu hadhihi ni'mah, nikmat ini, qadirun ala salbiha minka. Qadirun, maha mampu, ala salbiha, untuk mencabutnya kembali minka, darimu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
yang memberikan nikmat itu, baik itu nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat kesehatan, nikmat apalah semuanya, itu yang memberikan adalah Allah, dan Allah mampu untuk mencabutnya kembali. Ya, maka jangan sombong, karena kenikmatan itu semuanya adalah titipan. Ya, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita belajar dengan sejarah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala paparkan di hadapan kita, untuk kita jadikan sebuah pelajaran orang-orang yang Allah kasih nikmat harta yang tidak disyukuri, hancur. Siapa itu? Qarun. Ya, Allah kasih nikmat harta tapi nggak disyukuri, Allah hancurkan. Yang Allah kasih nikmat jabatan nggak disyukuri, nggak dipakai menegakkan keadilan, Allah hancurkan. Siapa dia? Fir'aun. Allah hancurkan. Ya. Ini hendaknya kita jadikan sebuah pelajaran, karena setiap kisah yang Allah paparkan dalam Al-Quran itu adalah ibratan lil mu'minin, sebuah pelajaran bagi orang-orang mukmin. Begitu juga kita, ketika nikmat itu tidak kita syukuri, Allah cabut. Tapi kalau disyukuri, ayatnya jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa innal ladzi harama ghairaka qadirun ala i'ta'ihi dhi'fa ma a'taka. Dan sesungguhnya harama ghairaka, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan nikmat itu kepada selainmu. Orang lain gak dikasih sama Allah nikmat seperti nikmat kamu. Ya. Qadirun, Allah itu maha mampu ala i'tahi, untuk memberikan nikmat yang sepertinya dhi'fa ma'ataka, bahkan berlipat ganda seperti nikmat yang Allah berikan kepadamu. Yang mungkin dikasih nikmat Allah beri seseorang itu bisa membeli sebuah mobil, ya, itu Allah yang memberi. Allah pun maha mampu untuk mencabut mobil itu. Kalau Allah menghendaki tabrakan tengah jalan itu, bahkan mungkin tidak hanya mobilnya yang diambil, mungkin juga orangnya yang diambil. Ya. Nah, orang lain, tetangga kita nggak punya mobil seperti kita, tapi Allah itu maha mampu untuk mendatangkan dan memberi mobil kepada tetangga kita itu, ya, dan mencabut mobil yang ada pada diri kita. Itu Allah maha mampu. Bahkan Allah maha mampu untuk memberikan mobil yang lebih daripada yang Allah berikan kepada kita. Ya, dhi'fa ma'ataka. Ya, itu kuasa Allah. Sakarpe Allah mau memberikan nikmat seberapapun itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tata'arrad li ghadabillahi ta'ala, maka janganlah kamu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau janganlah kamu menantang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitakaburi, dengan kesombongan, ala khalqihi, di atas makhluknya. Jadi sikap sombong itu adalah mengundang kemurkaan Allah sebenarnya. Kemurkaan Allah ini akan datang. Dan ingat, orang yang sombong di atas orang lain, dia tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana mithqala dzarratin min kibrin. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebiji darah dari sifat kesombongan.
Entah itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, entah sombong di atas orang lain. Maka Rasulullah itu, beliau meskipun diberi Allah Subhanahu wa taala seluruh kenikmatan, baik itu kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat, Allah kasih kepada Rasulullah, tapi tidak menambah sedikit pun ya Rasulullah itu, atau tidak muncul sedikit pun dari diri Rasulullah sifat sombong atas orang lain. Semakin dia diberi Allah kenikmatan, semakin beliau itu menundukkan diri, beradab. Bahkan ya ketundukan Rasulullah, khudunya Rasulullah itu, tunduknya artinya apa ya, khudu, rendah hati ya, rendah hati, bukan berarti rendahan ya, rendah hati itu tidak hanya di depan orang-orang yang beriman saja, tapi ya rendah hatinya Rasulullah itu, sopan santunnya di hadapan orang-orang kafir itu pun dia rendah hati, tidak kemudian menyakiti. Ketika orang kafir itu bukanlah orang kafir yang kondisinya dalam memerangi. Nabi SAW lemah lembut ya kepada orang kafir juga, di saat orang kafir berada di bawah perlindungan pemerintahannya Rasulullah SAW. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mutakabbirin, tidak mencintai al-mutakabbirin, orang-orang yang menyombongkan dirinya. Gak seneng Allah Subhanahu wa taala sama orang-orang yang sombong itu, Allah gak senang. Ya bunayya, wahai anakku. Maka Bapak sekalian, ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, ayo coba tanamkan di dalam diri anak-anak kita sifat khudu dan mensyukuri nikmat. Makanya ya coba anak-anak kita itu diajari untuk peka sosial dalam rangka untuk membuktikan rasa syukurnya kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan. Ya mungkin sesekali panjenengan untuk diajak untuk memberikan infaknya, memberikan sedekahnya kepada orang yang membutuhkan, atau ya disuruh untuk memasukkan uang ke kotak amal di masjid. Ini membangun sebuah kepekaan sosial kepada anak kita. Kemudian ketika anak-anak kita ini ya memilih kita sendiri ya sebagai orang tua, menjadi orang tua yang mampu, otomatis terkadang anak-anak kita itu ya tertanam secara otomatis kesombongan. Nah ini harus kita kikis. Ya. Omah soge, omahku loh wapi, omahku kok welek. Nah kadang-kadang ngono anak-anak kecil. Ya. Maka ini harus kita tegur, jangan sampai ada sifat-sifat seperti itu. Kita lanjut, ya bunayya, wahai anakku, la yahlannakal ghurur. Di situ apa? Yahmilan, ada memnya ya, bener. La yahmilannakal ghurur, itu maksudnya janganlah ya menjerumuskan kamu al-ghurur, kelalaian. Janganlah menjerumuskan kamu al-ghurur, kelalaian. Bima a'taqallah, terhadap apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Apa yang dilalaikan? Yang dilalaikan adalah ala nisyani ubudiyatika limaulaka, atas ya
nisyan, itu kelupaan kamu terhadap beribadah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kenikmatan-kenikmatan Allah, jangan sampai kenikmatan-kenikmatan itu melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara keburukan nikmat, bukan keburukan ya. Di antara sikap ya yang menimbulkan terhadap orang yang diberikan nikmat itu diantaranya adalah kelalaian. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saya terkadang merenung ya, ketika kita itu tidak menyempatkan diri kita untuk mencari akhirat kita, dan hari-hari kita, waktu-waktu kita itu kita habiskan untuk mencari dunia. Kadang-kadang kita mikir tuh, kapan kita mencari akhiratnya? Kalau saat ya kita dulu masih bujang, diajak belajar, ya alasannya ada saja. Saya dulu saya masih kuliah, selesai kuliah, ayo kita belajar agama. Wah, saya ini lagi ngelamar pekerjaan ya, mumpung ada lowongan, eman ilmu kuliah saya nanti gak kepakai. Setelah diterima dapat pekerjaan, ayo belajar. Wah, ini masih lagi tahap pengembangan pekerjaan, masih belum ada waktu. Setelah semakin hari semakin sukses, ya ayo diajak belajar lagi. Aduh, ini bikin cabang ini, kita harus bikin cabang. Ya target dalam 1 tahun ini ada 30 cabang. Nantilah ya, wes berhasil, semakin jaya, wes tuwek. Ketika tuwek dijak, ayo ngaji. Nah ya umur sampai ini kok saya pengen ngaji, utaknya wis tumpul, ya sekarang keluar lagu. Terus kapan? Apa ngaji dulu kapan? Ya, apa sholat ya kapan? Ngosak-ngosik. Ya, sholat itu sampai sholat itu ya masih kelingan dunianya. Ya. Waktu bujang kelingan pekerjaannya, kelingan kuliahnya, di tengah-tengah sholat, menjelang nikah ya kelingan calonnya. Habis nikah ya kelingan pekerjaannya, gak khusyuk sholat bertahun-tahun. Khusyuknya pas ya, sholatnya khusyuk ketika disolati ya. Disolati khusyuk, meneng nonjero berdosa. Ini Masya Allah ya. Maka ayo kita merenung, ikhwan sekalian, dalam hari-hari kita, coba kita hitung 24 jam dalam 1 hari kehidupan kita itu, ya kita pakai lebih banyak yang mana? Dunianya kah atau akhiratnya kah? Ya. Karena sesungguhnya ya pesan Allah yang dipakai untuk hari-hari kita, dikasih waktu sama Allah, itu mestinya yang lebih banyak dipakai untuk mencari akhirat, bukan mencari dunia. Allah Subhanahu wa taala sendiri jelas kok. Beliau itu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallah darul akhirah." Dan carilah ya terhadap apa-apa yang Allah berikan kepadamu, ya darul akhirah, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupa ya kehidupanmu di dunia. Ingat ya, lihat ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala suruh mencari negeri akhirat, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, Allah memakai kalimat fi'il amr dengan kalimat ibtaghi, wabtaghi, dan carilah. Nah kalau misalnya ya, misal kita seorang bapak meseni anak kita mau sekolah ya,
meseni anak mau sekolah. Kemudian kita bilang, "Nak, ya kamu harus belajar dengan rajin, wajib memperhatikan ustadz-ustadzah di kelas. Ya, tapi jangan lupa ya, nanti kalau mau pulang diberesin barang-barangnya. Jangan ada yang ketinggalan." Kita bisa membedakan ya mana yang penting dan mana yang pentingnya nggak terlalu atau bahkan mungkin nggak penting. Kalau anak kita itu di sekolah nggak memperhatikan keterangan ustadz-ustadzahnya, ya, maka itu fatal buat anak. Dia akan menjadi terus dalam kebodohan. Tapi ketika anak itu pulang, kemudian ada buku yang ketinggalan, ada pensil yang ketinggalan, itu tidak masalah, itu bisa dicari besok. Tapi ketika anak ketinggalan pelajaran nggak fokus ya dalam pelajaran, ini akan fatal akibatnya. Anak tidak akan mendapatkan ilmu. Allah pun begitu. Kamu cari akhiratmu di dunia ini, kamu cari akhiratmu. Neng, ojo lali di dunia kamu yang butuh mangan, butuh turu, butuh nikah. Seumpama panjenengan nggak makan, yo nggak masalah. Ya, panjenengan nggak nikah nggak masalah. Tapi ya akhirat jangan sampai dilupakan. Ketika ngomong akhirat, Allah pakai kalimat perintah, wabtaghi. Ketika ngomong dunia, Allah pakai wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa. Artinya kalau jangan lupa itu yo ngiling notok, nek lali, yo piye meneh wong lali. Enggak masalah. Tapi nek akhirat, ojo sampai lali, cari. Namanya cari itu kita justru pergi loh, mencari sesuatu di mana dia berada, kita cari. Bukan kita diem toh gini. Ini namanya nggak mencari kalau diem toh, ya. Makanya ilmu itu, ya, kata para ulama, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu adalah yang didatangi, bukan ilmu itu mendatangi. Makanya Imam Malik itu ketika salah seorang khalifah ingin belajar kepada Imam Malik, ya Imam Malik itu ya mengatakan seperti itu, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Hei presiden, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nek sampean pengen belajar mbek aku, moro ning omahku. Ayo belajar. Presidene kon teko ning omah. Ya. Jajal saiki ya presidene kon teko ning Kaliman belajar. Ya, iso langsung ditutup Kaliman itu. Nah, jadi seperti itu, mencari itu dari tempat kita, kemudian kita keluar mencari di mana letaknya, kita cari. Maka di situ jangan sampai dunia, hiruk pikuknya dunia ini melalaikan akhirat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain beliau mengatakan wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai melalaikan dirimu tentang hiruk pikuknya dunia ini. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi wala yaghrurka taqallubal ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai melalaikan kamu tentang kemewahan daripada kehidupan orang-orang kafir itu. Teman-teman sekalian, di dunia ini orang yang sukses dalam dunia itu kebanyakan orang muslim atau orang kafir? Rata-rata orang kafir. Ya, rata-rata orang kafir. Meskipun banyak juga ya orang muslim. Tapi yang terlihat oleh mata kita itu orang kafir yang lebih banyak sukses, kehidupan mereka yang lebih mewah dan lain sebagainya. Tapi Allah ingatkan, wala yaghrurka taqallubal ladzina kafaru. Jangan polahe wong kafir golek donya ning donya itu, jangan menyilaukan dirimu. Jangan membuat kamu risau, jangan membuat kamu iri. Ya, mataun qalil, kata Allah, itu kenikmatan yang sedikit dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan yang sedikit. Ya. Makanya jangan
Dunia itu diibaratkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, laukanatid dunya ya mithla ba'udatin masaqat min ma'in min kafirin abadan. Kalau sekiranya harga dunia ini itu lebih mahal dibandingkan dengan satu sayap ya seekor lalat saja di hadapan Allah, Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada orang kafir walaupun setetes air tok. Ya kan? Tapi karena dunia itu adalah di hadapan Allah remeh, nggak ada harganya. Bahkan kata Rasulullah, dunia itu seperti bangkai, ya. Maka dunia ini Allah berikan kepada siapa saja yang mau. Tidak itu orang muslim, tidak itu orang kafir, Allah kasih semuanya. Bahkan orang kafir Allah kasih yang lebih banyak. Lah orang muslim lebih sedikit. Tapi itu semua jangan melalaikan. Itu mata'un qalil, kenikmatan yang sangat sedikit sekali. Kita lanjut. Wa annaka wahidun min makhluqatihi, dan sesungguhnya engkau wahidun, salah satu, min makhluqatihi, dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. La fadla laka, tidak ada keutamaan bagimu, tidak ada keistimewaan bagi dirimu, ala ahadin, di atas seseorang, minhum, di antara mereka. Jadi diri kita ini tidak ada yang unggul di atas teman-teman kita sendiri. Di sini ini tidak ada yang lebih istimewa, baik itu saya, baik itu jenengan. Saya tidak lebih istimewa dari jenengan, jenengan mungkin tidak lebih istimewa dari teman-temannya jenengan. Enggak ada yang istimewa di dalam diri kita semuanya ini. Ya, indallah, di sisi Allah, illa taqwa, kecuali ketakwaan kita. Kecuali ketakwaan kita saja yang membuat kita istimewa di hadapan Allah, itu ketakwaan kita. Anak-anak kita yang kita sekolahkan di SD, di pondok-pondok, ya, itu semua tidak menjamin bahwa anak kita itu baik. Sekolah pondok belum tentu menjadikan anak baik. Sekolah tapas ya belum tentu menjadikan anak itu baik di hadapan Allah. Tapi ketakwaan itu sudah pasti. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, disebutkan Allah an-nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, karena an-nas ini mencakup muslimun wa kafirun. Ya. Wahai manusia, ya siapa saja manusia itu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian syu'uban wa qabaila, berpasang-pasang dan berkabilah-kabilah, lita'arafu, untuk kalian supaya saling mengenal. Nah, poinnya, inna akramakum, sesungguhnya akramakum, orang yang paling mulia di antara kalian, indallah, di hadapan Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah yang maha mengetahui dan maha mengetahui. Ya. Jadi kalau kita dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa ini? Wa yatajannabuhal atqa. Wa yatajannabuhal atqa. Surat Al-Lail, ya. Ayat itu mengatakan wa yatajannabuhal atqa, pasti akan dijauhkan dari api neraka
al-atqa, orang yang paling bertakwa. Kalau kita membuka tafsirnya ayat ini, orang yang paling bertakwa itu ya yang disebut dalam ayat ini ya, yang paling bertakwa jelas Rasulullah yang pertama. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini sebelum-sebelumnya adalah menjelaskan tentang ya orang yang infak, orang yang sedekah, dan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Al-Atqa di situ adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling bertakwa setelah Rasulullah SAW. Maka dialah menjadi orang yang paling mulia setelah Nabi SAW. Maka teman-teman semuanya, ya mari kita dalam diri kita ini kita tumbuhkan ketakwaan kita agar kita lebih baik dan mulia di sisi Allah, termasuk anak-anak kita, ya dimanapun kita berada, dimanapun belajarnya, sesungguhnya tidak ada yang istimewa dalam diri kita kecuali ketakwaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh iya, tawadhu ya. Tawadhu itu rendah hati. Kalau khudu itu tunduk. Ya, khudu. Ya, bukan khudu ya. Yang saya maksud tawadhu. Ya. Kalau khudu itu tunduk. Kalau tawadhu itu rendah hati. Ayat 12. Oh, 13 ya? 13. Salah berarti sih. Sampun, mulai. Alhamdulillah. Insya Allah kita tinggal 3 bab lagi ya, sampai bab yang 20 ini masuk bab 17. 3 bab lagi insya Allah selesai. Saya ingin nanti ketika kajian kitab Wassoya ini selesai, insya Allah kita akan membahas sirah mulai dari sirah Nabawiyah sampai sirah sahabat. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah, belajar sirah ini sudah mewakili semuanya. Di dalamnya ada pelajaran akidah, ada pelajaran tafsir, di dalamnya ada pelajaran fikih, di dalamnya ada pelajaran adab, di dalamnya ada pelajaran perjuangan. Semuanya masuk dalam sirah. Dan isi dari Al-Quran sendiri itu lebih dari 50% ya isinya adalah sirah, sejarah-sejarah. Maka saya melihat belajar sirah ini sangat penting sekali. Ya, di kajian-kajian yang lain saya melihat banyak belajar tentang kitab ya dan agama-agama secara umum ya, dan belum saya lihat di sekitar pengajian kita ini belajar sirah secara runtut, belum ada. Maka insya Allah nanti kita akan belajar sirah setelah kitab ini selesai, mulai dari sirahnya Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah nanti ustadznya akan ganti, bukan saya. Bismillah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.